Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok mini project PLC, yaitu dengan saya sendiri Muhammad Firman Sani Arifin NRP 9 dan Yunianto Adi NRP 24. Baik, langsung saja akan saya jelaskan tentang permasalahan awal kenapa kami membuat project ini. Kelompok kami membuat project PLC kedua ini, yaitu project pintu air otomatis. Kami membuat project pintu air otomatis ini dikarenakan ada permasalahan di negara kita, Indonesia, yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Pada musim hujan, hampir keseluruhan daerah diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi. Musim hujan di Indonesia biasanya berlangsung dengan sampai 4 bulan. Hal ini sebenarnya merupakan keuntungan karena jarang terjadi kekeringan di wilayah Indonesia. Juga sangat baik untuk dijadikan konsumsi ataupun pengairan pada wilayah pertanian. Pembangunan yang pesat pada daerah perkotaan juga membuat lahan terbuka semakin sedikit. Dibangunnya gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, perumahan, penduduk, dan lapangan parkir yang kesemuanya menggunakan beton sebagai bahan pembangun, membuat daya resapan air hujan ke tanah menjadi berkurang. Dan semakin minimnya ruang terbuka hijau membuat resapan air di daerah tersebut menjadi buruk. Membuang sampah pada aliran air juga menjadi faktor yang memperparah aliran air. Dengan sedikitnya air hujan yang terserap ke tanah dan terhambatnya aliran air menyebabkan terjadinya banjir. Banjir Indonesia mungkin sudah dianggap sebagai bencana biasa. Masyarakat tidak heran, namun hal ini pasti menyebabkan kerugian harta benda. Terlebih banjir yang lebih besar dapat menyebabkan korban jiwa. Pada saat musim hujan, sering terjadi luapan air yang menyebabkan banyaknya terjadi banjir. Banjir ini bukan hanya disebabkan karena pemukiman area kali atau sungai menyebabkan menyempitnya luasan kali, namun disebabkan juga karena tidak efektifnya pembuangan air ke pembuangan di laut. Kurang efektifnya sistem pembangunan luapan air ini disebabkan cara pembuangan yang masih dilakukan secara manual oleh petugas. Oleh karena itu, kelompok kami memikirkan solusi untuk membuat suatu sistem agar sistem pembuangan air pada perkotaan yang besar dapat dialirkan secara baik sehingga dapat mengurangi persentase terjadinya banjir. Kelompok kami yaitu akan membuat suatu sistem yang mengontrol ketinggian air pada kanal secara otomatis dan dapat mencegah terjadinya banjir dan mempermudah pengairan. Pada era modern saat ini dibutuhkan metode pengairan yang efektif. Teknologi yang tersedia saat ini dirasa kurang efektif, yang masih terlalu manual dan mengandalkan ketelitian sumber daya manusia. Perangkat otomatis, sebuah sistem kontrol, berfungsi meminimalisir human error atau kesalahan manusia yang bisa berakibat fatal. Secara air adalah sumber daya yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar proses pengawasan lebih baik dan juga lebih efektif, maka kami merancang sistem yang dapat membuka tutup pintu air secara otomatis. Baik, langsung saja akan saya jelaskan untuk CX Programmer, program leadernya. Pertama-tama saya run dulu simulator. Ya, dapat dilihat pada rung 0 ini terdapat tombol start, push button start, stop, emergency yang terhubung ke internal relay untuk self holding ketika tombol start ditekan. Internal relay terhubung pada LED untuk indikasi pintu
indikator pintu naik atau turun, dan ke binary decrement. Ini diibaratkan untuk sensor ultrasonik atau sensor water level yang digunakan untuk project ini. Di sini terdapat suatu perintah untuk menentukan batas dari batas bawah sensor ketinggiannya. Di sini saya atur untuk batas bawahnya 200 cm atau 2 meter. Di sini ini untuk semisal kita buat 3000 dulu aja. Ya, bisa dilihat untuk yang bawahnya ini pintu stop turun. Ketika pintu stop turun ini menyala, maka LED indikator turun akan hidup. Bisa dilihat ini untuk binary increment. Ketika pintu menutup, diibaratkan ketinggian air akan naik. Pada yang bawah ini yaitu untuk batas atas. Di sini kami mengatur batas atasnya setinggi 300 cm atau 3 meter. Nanti ketika batas atas airnya sudah tercapai, maka sensor batas atas akan menyala dan membuka pintu dan menyalakan indikator pintu naik. Langsung saja saya simulasikan. Semisal ini pada ketinggian 250 masihan. Ya, langsung saja saya start. Ya, mohon maaf, saya ulangi lagi untuk simulasinya. Ya, seperti ini ya. Misal ini kita buat ketinggian airnya pada posisi 210 meter, maka kita 210 cm. Setelah start, ya dapat dilihat ketika pintu posisi naik, akan tinggi air akan turun. Ketika mencapai 200 atau batas bawah, maka motor pintu akan turun. Setelah pintu turun, maka indikator pintu turun akan menyala dan sensor ketinggian mendeteksi lagi untuk ketinggian air ketika mencapai batas atas. Di sini langsung saja saya cepatkan menuju ke 295 cm. Nanti ketika sudah sampai ke 300, maka pintu akan naik. Setelah pintu naik, maka motor akan stop berhenti dan indikator pintu naik akan menyala dan terus mengulang seperti sistem yang sudah dijelaskan. Langsung saja selanjutnya, di sini saya akan mensimulasikan pada JX Designer seperti yang bisa dilihat di sini, yaitu seperti ini desain kami untuk HMI-nya. Ada tombol start, stop, emergency. Berikut ini untuk indikator pintunya. Ini untuk posisi pintunya atau posisi pintunya dalam keadaan naik atau turun. Ini yaitu untuk sensor batasnya, sedangkan ini yaitu untuk ketinggian air secara real time-nya. Ini untuk batas atas dan batas bawah ya. Ya, langsung saja saya simulasikan. Ya, pertama-tama saya matikan dulu dan run lagi. Ya. Lalu untuk JX-nya kita simulasikan.
pada CX Designer yang sudah kami buat. Ya, langsung saja tombol start dinyalakan. Ya, ini dapat terlihat indikator pintu, berarti pintunya sedang dalam keadaan naik, sedang atau terbuka. Di sini dapat lihat ketinggian air real time-nya dengan batas bawah 200 cm dan batas atas 300 cm. Kita tunggu sampai 200. Ya, dapat dilihat pintunya akan turun ketika sampai ke batas atas. Ya, ketika sudah turun maka indikator pintu turun menandakan pintu sudah turun akan menyala dan ketinggian air akan naik lagi. Di sini langsung saja saya buat ke 295. Dapat dilihat ketika nanti mencapai batas atas, maka sensor batas atas akan nyala dan pintu air akan naik. Setelah pintu air naik, indikator untuk penanda pintunya dalam keadaan naik akan menyala. Begitu seterusnya secara looping. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan sistem mini project pintu air otomatis dari kelompok kami. Sekian dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.